Hello guys, kembali lagi di channel Terence Win Channel. Ya, jadi di video kali ini itu kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kita nggak lagi membahas tentang gimana caranya kita mining, koin apa yang bagus untuk di mining, dan lain sebagainya. Ya, jadi mungkin buat kalian yang masih pemula atau buat kalian yang masih belum coba, nggak apa-apa, kalian jangan berkecil hati dulu, tapi justru ini adalah kesempatan yang bagus untuk kalian ngelihat video ini terlebih dahulu. Jadi guys, yang namanya miner, atau yang kita sebut dengan GPU mining, Vega mining, dan lain sebagainya singkatan-singkatan itu nggak melulu kita bahas tentang yang namanya profit, profit, profit. Ya, aku ingin ngebongkar satu fakta aja yang jarang banget dibongkar oleh seorang miner yang ada di seluruh dunia. Mungkin kalau kalian masih mau memulai untuk mining, terus kalian minta jasanya orang rakit, terus kalian beli GPU-nya, pasti mereka nggak akan pernah ngatain satu hal yang aku bakalan sebut sekarang, yaitu musuh utama dari miner. Oke, kalian pasti udah bisa menebak-menebak apa musuh utama dari miner. Bukan dari harga koin, bukan dari umur GPU-nya, karena faktanya dengan GPU 6 tahun yang lalu yang aku udah buat videonya kemarin itu masih bisa menghasilkan profit $2 satu hari. Yap, jadi musuh utama miner itu bukan dari usia GPU itu sendiri. Ya, aku bakalan bongkar musuh utama dari miner sendiri itu adalah biaya listrik. Ya, jadi itu banyak banget guys. Kalau misal kalian udah lihat di komentar, buat kalian yang udah join grup aku juga, kalian juga pasti udah ngedapetin informasi terlebih dahulu kalau ada kabar bahwa di tahun 2022 itu listrik bakalan naik, tapi naiknya nggak banyak kok. Ya, jadi mungkin banyak dari kalian nih yang udah panik sell, udah banyak yang ngejual GPU, takut harganya gini segala macam, apalagi Ethereum 2.0 itu juga udah mau keluar. Tapi juga nggak sedikit yang justru malah menambah amunisi untuk mining GPU. Karena apa? Ya karena mereka melihat is the future, atau masa depannya ya itu aja guys. Nggak bisa kalian kurangin, nggak bisa kalian tambahin, ya mungkin tiap orang tuh beda-beda. Makanya itu kalian juga harus ikutin atau terapin yang namanya do your own research. Kalian nggak boleh ikut-ikutan orang, bahkan aku sendiri pun juga bisa salah. Tapi nggak apa-apa guys, setiap orang punya pilihan. Aku ngediriin channel YouTube aku itu dari Taiwan. Jadi kalian bayangin aja deh, mining GPU di Taiwan itu nggak sama dengan mining GPU yang ada di Indonesia. Hal yang pertama yang jadi concernku kalau misal aku terus-terus mining di Taiwan, itu yang pertama adalah biaya listriknya. Biaya listrik kalau di Indo, itu kalau misal aku lihat dari data aja ya guys, itu untuk rumah tangga itu ada nih maksimal sekitar 1.444 untuk sekian VA, aku lupa guys. Itu adalah rumah tangga biasa, bukan untuk kelas bisnis dan lain sebagainya. Tapi itu semua enggak berlaku kalau di Taiwan guys. Kalian kalau udah ngerasa 1.444 per kWh itu udah mahal, kalian harus pergi ke Taiwan. Bahkan Taiwan sendiri guys, itu paling murahnya itu 1.500 sampai ke paling mahalnya itu 3.000. Ya, kalian bayangin aja guys, 3.000 per kWh untuk ngebayar listrik. Kalian gimana ya? Logikanya tuh gini guys, kayak kalian tuh sekarang udah merasa 1.444 itu mahal. Tapi kalian nggak pernah ngerasain kalau aku sendiri di Taiwan, aku ngebayar listrik tuh berapa. Nih ya guys, aku kasih contohnya aja. Misal 1000 watt pertama di setiap satu bulan, itu dihargai misal 1.500. Tapi kalau kita udah pakai lebih dari 1.000, otomatis kursnya bakal naik. Bukan 1.500 lagi, tapi misal 1.600. Dan nggak hanya itu guys, yang namanya kita ada limit, pasti ada maksimumnya. Kalau kita udah mencapai maksimum, harganya nggak bakal bisa naik lagi, tapi yaitu 1 kWh kalian harus ngebayar Rp3.000. Bayangin aja guys, Rp3.000 untuk ngebayar listrik itu worth it apa enggak? Kalau misal orang Taiwan itu punya 4 kali RX 570, 580, 470, dan 480, itu semua dari 4 GPU ini bisa dikonvert menjadi satu aja dengan RTX 3090. Satu GPU itu setara dengan 4 GPU. Kalian bisa bayangin aja berapa banyak cost yang bisa di-save oleh orang-orang Taiwan. Yang pertama, mereka nggak perlu tempat yang besar lagi untuk ngebangun mining farm yang besar banget. Dan yang kedua, otomatis mereka juga bakalan irit listrik daripada kalian punya 4 GPU RX 570, 580, dan lain sebagainya. Alasan-alasan tadi itulah kenapa kok kalian tuh jarang banget
lihat ada YouTuber Taiwan itu yang ngebahas tentang mining. Bukan nggak ada ya guys, tapi sedikit banget dibandingkan kalian dengan Cina, US, Eropa, dan lain sebagainya. Apalagi Indonesia tuh seharusnya potensinya tuh besar banget. Apalagi kalian punya listrik itu juga masih murah banget guys. Kalian bayangin aja kalian ke Taiwan dengan listrik segitu mahal. Nah, mungkin cukup sekian dulu guys video yang aku bisa bikin pada kesempatan kali ini. Jadi buat kalian yang masih pemula, ini adalah kesempatan bagus buat kalian ngedengerin apa yang aku barusan aja omongin. Soalnya ya, ini adalah salah satu yang bisa kalian consider dalam dunia permainan. Karena musuh terbesar itu bukan dari GPU-nya sendiri, bukan dari motherboard-nya sendiri, bukan dari hardware-nya, tapi musuh terbesar adalah dari listrik kalian sendiri. Kalau GPU udah nggak profitable, ya gimana kalian mau bayar listrik kan nggak bisa kan? Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Oleh karena itu aku selalu tekanin ke kalian, do your own research. Kalian harus research sendiri, dan kalian harus putusin sendiri apa yang menurut kalian oke. Jangan tiru orang lain katakan. Nggak apa-apa, di sini aku cuma bisa memberikan masukan buat kalian. Semoga ini bermanfaat ya guys. Dan ya, bye-bye guys!